Warza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Serie A musim 2024-2025 mencapai klimaksnya dengan laga penentu antara Inter Milan dan Como di Giuseppe Sinigaglia pada Sabtu 24 Mei pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Inter yang tertinggal 1 poin dari Napoli di puncak klasemen membutuhkan kemenangan untuk meraih Scudetto. Mereka akan menghadapi Como, tim promosi yang belakangan tampil mengejutkan, terutama di kandang mereka dengan 6 laga kandang tak terkalahkan dan kemenangan atas Napoli pada Februari lalu. Como yang kini nyaman di papan tengah menunggu dengan kepercayaan diri setelah 6 kemenangan beruntun. Mereka tampil tanpa tekanan dan bisa memanfaatkan status mereka sebagai kuda hitam. Sementara itu, Inter datang dalam kondisi tertekan setelah gagal menang melawan Lazio yang meninggalkan mereka dengan banyak kekurangan, terutama di lini depan. Meski Inter diunggulkan, absennya Simone Inzaghi di bench bisa mengurangi intensitas instruksi langsung. Namun keunggulan Inter terletak pada bola mati dengan 25 gol dari set piece musim ini yang bisa jadi kunci kemenangan. Jika Inter ingin menjaga harapan Scudetto tetap hidup, mereka harus bermain sempurna melawan tim yang sedang dalam form terbaiknya. Simone Inzaghi meminta jaminan dari manajemen Inter terkait strategi transfer sebelum menyepakati perpanjangan kontraknya. Pelatih berusia 49 tahun itu ingin memastikan keseimbangan antara usia dan kualitas skuad sebelum menandatangani kontrak baru. Meskipun Inter bersedia menaikkan gajinya menjadi 7 juta euro per musim, Inzaghi menegaskan bahwa uang bukan masalah utama. Namun ia ingin melanjutkan proyek jangka panjang bersama klub. Permintaan utama Inzaghi adalah memastikan skuad musim depan tetap kompetitif dengan kombinasi pemain muda dan senior. Ia tidak ingin seluruh tanggung jawab pengembangan pemain muda dibebankan padanya, mengingat pentingnya pengalaman di lapangan. Inter yang berencana memperpanjang kontrak Inzaghi juga menyiapkan Massimiliano Allegri sebagai pengganti jika pelatih asal Piacenza itu memutuskan untuk hengkang. Allegri yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Inter BP Marotta dianggap sosok yang bisa menjaga stabilitas klub dan melanjutkan kesuksesan. Meskipun demikian, masa depan Inter sangat bergantung pada keputusan akhir Inzaghi yang juga mendapat tawaran gaji besar dari klub Arab Saudi Al Hilal. Jurnalis Paolo Condo memberikan pandangannya tentang persaingan gelar Serie A antara Napoli dan Inter menjelang giornata terakhir. Ia menilai jika Napoli juara, Inter harus mengakui kehilangan kendali. Menurut Condo, Inter yang bersaing di final Liga Champions seharusnya bisa lebih dominan di liga domestik. Ia juga mengungkapkan bahwa musim ini penuh kejutan dan hasil akhir bisa berbeda dari ekspektasi. Condo menyoroti perbedaan poin yang diperoleh kedua tim saat melawan 10 besar klasemen, dengan Napoli mengumpulkan 33 poin dan Inter hanya 27 poin, yang menjadi faktor penting dalam klasemen. Selain itu, terkait strategi Inter, Condo memahami keputusan Simone Inzaghi untuk merotasi skuad mengingat adanya final Liga Champions yang lebih penting. Inzaghi diperkirakan tidak akan mengambil resiko dengan harapan Napoli tidak mengecewakan dalam laga penentuan gelar. Jelang final Liga Champions melawan PSG, Inter terus memantau kondisi Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard yang sebelumnya cedera.
Lautaro diperkirakan akan bermain sekitar 30 menit melawan Como untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum memimpin lini depan Inter di final. Namun kekhawatiran terbesar datang dari Pavard yang masih merasa tidak nyaman dengan pergelangan kakinya. Pavard kembali berlatih terpisah dan Inter memilih untuk tidak memaksakan kondisinya di laga liga terakhir guna menghindari resiko. Sementara itu, Alessandro Bastoni dalam kondisi baik meskipun kelelahan setelah terus bermain. Inzaghi mungkin akan memutuskan untuk mengistirahatkan Bastoni saat melawan Como. Carlos Augusto juga disiapkan sebagai super sub jika diperlukan. Tim pelatih Inter fokus memastikan semua pemain kunci dalam kondisi terbaik, mengingat final ini akan mempertemukan tim ideal yang jarang tampil bersama sepanjang musim. Inter berharap Pavard bisa pulih sepenuhnya dengan waktu pemulihan yang cukup dan siap menghadapi PSG. Inter berpotensi kembali bersaing untuk mendatangkan Nico Paz, gelandang muda milik Como yang akan dipanggil pulang oleh Real Madrid. Meskipun Madrid memulangkan Nico, hal ini membuka peluang baru bagi Inter, terutama jika opsi peminjaman tersedia setelah Piala Dunia antar klub. Nico yang bersinar di Como bersama Cesc Fabregas bergabung dari Madrid dengan biaya 6 juta euro, namun Madrid menyelipkan klausul rekompra bertahap yang bisa mencapai 11 juta euro pada 2027. Xabi Alonso ingin membawa Nico lebih cepat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub dengan total transfer diperkirakan 1,1 juta euro. Langkah ini mengecewakan Fabregas yang berharap mempertahankan Nico lebih lama. Jika Madrid merasa Nico belum siap untuk skuad utama, peminjaman bisa menjadi opsi membuka peluang bagi Inter. Koneksi antara wakil presiden Inter Javier Zanetti dan ayah Nico, Pablo Paz, yang pernah bermain bersama di timnas Argentina, bisa menjadi kunci untuk memuluskan transfer ini setelah sebelumnya sempat ada diskusi tentang kemungkinan transfer Nico pada jendela transfer musim dingin lalu. Marcus Thuram, striker Inter Milan, mengalami penurunan performa yang signifikan pada tahun 2025 setelah awal musim yang gemilang. Pada paruh pertama musim, Thuram menjadi pencetak gol terbanyak bagi Nerazzurri, namun sejak pergantian tahun, performanya menurun. Di Liga Champions, ia mencetak 3 gol dalam 8 pertandingan sejak Januari. Meski angka ini tidak sebanding dengan produktivitasnya di paruh pertama musim, lebih buruk lagi, di Serie A, Thuram hanya mencetak 2 gol dalam 15 pertandingan pada tahun 2025. Kondisi fisik Thuram tampaknya mempengaruhi performanya. Ia mengalami cedera pergelangan kaki pada Februari yang menyebabkan ia absen dalam beberapa pertandingan, dan meski kembali bermain, kondisi fisiknya tampak kurang prima. Setelah pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions, Thuram dilaporkan mengalami kelelahan otot yang semakin memperburuk performanya. Intensitas jadwal pertandingan yang padat juga diperkirakan menjadi faktor utama penurunan kinerjanya.